Oke, selamat pagi, siang, ataupun sore, dimana kapanpun kalian nonton video ini. Sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya saya cuma kasih referensi aja dalam pelajaran, mulai dari week ini, setiap minggunya akan saya kasih video materi sebagai awalan kalian, untuk membantu kalian juga untuk mengerjakan tugas yang akan saya kasih. Jadi video ini nggak akan panjang, nggak akan terlalu makan waktu lama. Baiknya video ini kalian lihat sambil kalian buka bukunya, karena yang akan saya sampaikan akan sangat berhubungan sama buku. Jadi sambil kalian mendengar, bagusnya kalian sambil baca bukunya. Sebelumnya kita udah bahas soal COVID-19, kita juga udah bahas soal renang. Kita akan sekarang move on ke materi yang selanjutnya. Kalian bisa buka di buku kalian halaman 219. Di situ tertulis tentang manfaat aktivitas fisik secara teratur. Oke, silakan buka dulu sekarang, pause dulu videonya kalau kalian emang harus buka. Oke, setelah itu kita akan start membahas soal bab 9 ini, manfaat aktivitas fisik teratur. Apa sih manfaat aktivitas fisik teratur? Saya yakin ini sangat berhubungan dengan segala pelajaran yang udah kita pelajari sebelumnya, terutama soal kebugaran jasmani, tentang olahraga apapun. Inti dari bab ini adalah soal membahas kesehatan, terutama kesehatan pribadi kita. Dan olahraga, rata-rata kita selama ini selalu membahas soal kesehatan, kebugaran, dan lain-lain sebagainya. Jadi harusnya nggak terlalu sulit. Tujuan akhirnya adalah kalian harus paham dari kesehatan itu apa sih yang kita butuhkan, kenapa sih kita selama ini diminta untuk hidup sehat, apa sih manfaatnya bagi kita. Dan kalau kita udah tahu manfaatnya, kita juga harus tahu cara untuk sampai ke hidup sehat itu gimana. Di dalam pelajaran kali ini akan ada aspek-aspek itu yang ngajarin kalian gimana sih caranya kita kalau kita mau punya hidup yang sehat, pola hidup yang sehat itu seperti apa. Oke, bisa langsung dilihat di sini ada gambarnya dan lain sebagainya. Kesehatan itu bagian utama kehidupan kita. Kalian harus setuju sama itu. Kenapa? Karena gimana pun kita, sekaya apapun kita, kesehatan itu pada akhirnya adalah nomor satu. Kita mungkin punya harta begitu banyak, tapi kalau misalnya kita orang yang gak sehat, pada akhirnya kita jatuh sakit, akan banyak hal-hal yang rugi. Bahkan uang kita pun mungkin gak akan ada artinya ketika kita udah sampai pada titik dimana kita udah sakit terlalu parah dan kita gak memperhatikan kesehatan. Karena itu harus mulai dibangun polanya. Apa sih pola hidup sehat? Selama ini kita sering banget dengar pola hidup sehat. Pada dasarnya pola hidup sehat adalah pola atau gimana kita memperhatikan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kesehatan kita. Nah, aspek-aspek itu yang berpengaruh pada kesehatan kita ini ada di halaman bentar ya. Ya, di halaman 219-nya, di paragraf pertama, kalimat terakhirnya. Ada beberapa, yaitu ada aktivitas fisik atau olahraga, ada pola makan atau gizi, ada istirahat, dan yang terakhir penyakit. Jadi 4 hal ini, ketika kita melakukan pola hidup sehat, maka kita akan perhatikan 4 hal ini dan gimana kita memastikan 4 hal ini itu berjalan dengan baik dan seharusnya. Oke. Nah, lanjut. Kita ke pembahasannya. Yang paling pertama, pola aktivitas fisik kita setiap hari. Apa sih yang harus kita lakukan di setiap hari supaya kita menjaga? Jadi, pada dasarnya ada 3 aktivitas yang terkait dalam aktivitasnya itu dibagi jadi 3 komponen. Yang pertama itu ada aktivitas ringan, aktivitas yang sedang, dan yang terakhir aktivitas yang berat. Dari 3 ini apa perbedaannya? Jadi setiap aktivitas ini itu ada yang memicu metabolisme tubuh kita. Apa sih maksudnya? Tubuh kita, kenapa kita harus melakukan aktivitas fisik supaya sehat? Karena ketika kita bergerak, maka aliran darah kita akan terpompa. Ketika kita berkeringat, ketika kita melakukan gerakan-gerakan, sehingga aliran darah kita itu yang membawa oksigen di tubuh kita. Sehingga mau gak mau oksigen itu akan juga bekerja menjalar ke seluruh tubuh kita. Kalau kita gak melakukan aktivitas yang bikin metabolismenya semakin tinggi, nggak bikin kita berkeringat, maka biasanya akan ada bagian-bagian tubuh kita yang mungkin oksigennya terhambat sampai sana. Terus masalahnya kenapa di situ? Masalahnya kalau itu terjadi, maka mungkin ada beberapa bagian tubuh kita yang nantinya akan sakit ataupun nggak bisa bekerja sebagaimana rupa. Contohnya paling gampang adalah otak kita. Otak kita untuk berpikir secara jernih, secara clear, itu butuh oksigen. Karena itulah ketika kita jarang berolahraga, otak kita pun punya kesempatan untuk terhambat. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian lagi merasa aduh mumet banget,
Salah satu caranya adalah dengan berolahraga, dengan jogging mungkin sebentar sampai kalian keringetan. Itu akan membantu oksigen jalan di seluruh tubuh kalian sehingga kalian bisa berpikir lebih jernih. Oke. Bedanya apa? Aktivitas sedang, ringan, dan juga berat. Ya, sedang itu aktivitasnya sedang, ringan, berat. Oke. Aktivitas ringan itu yang pertama, dia nggak terlalu memicu. Itu seperti aktivitas yang kalian lakuin sehari-hari, misalnya nonton TV, mungkin main-main ringan sama adek, nggak lari-larian ataupun gimana, nyuci piring, jalan ke sana sini, duduk. Itu termasuk ke aktivitas ringan, bisa kalian lihat di buku kalian. Yang aktivitas sedang itu yang udah mulai di atas itu, mungkin kalian jalan cepat, mungkin kalian lari-lari kecil, bersepeda, renang, bermain musik. Itu karena ada gerakan-gerakan yang konstan, yang terus-menerus kalian lakuin. Nah, itu udah mulai metabolismenya udah mulai digerakin di situ. Terus yang terakhir aktivitas berat nih yang udah paling mentoknya, yang kalian ngangkat-ngangkat mungkin sampai bela diri, sampai yang keringatnya mungkin ngucurnya banyak. Nah, itu adalah aktivitas yang berat. Jadi 3 itu. Ada sedang, ada ringan, ada sedang, ada berat. Manfaatnya kalian bisa baca sendiri, di sini ada banyak banget. Kalian tinggal baca aja. Ini saya rasa saya udah baca juga, udah cukup jelas. Dan kalian bisa membaca itu, kalian bisa refleksiin dari manfaat ini kira-kira bener gak ya? Ada yang kalian gak tahu, kalian bisa tanya ke saya, ataupun kalian bisa cari referensi dari internet. Emang bener ya, manfaatnya adalah kayak gini nih. Oke, jadi itu yang paling pertama. Nah, tugas kalian yang saya minta untuk minggu ini adalah catatlah kegiatan kalian selama seminggu ini, harian kalian, terus kategorikan menjadi aktivitas apakah yang kalian lakukan. Misalnya seharian ini dari pagi misalnya saya bangun, saya mandi dan lain-lain, itu masuk ke ringan. Oke, saya catat. Lalu setelah itu kita mulai ngapain, ngerjain tugas ringan. Apakah kalian ada workoutnya, ada olahraganya sendiri? Nah, itu tinggal dicatat lagi. Nah, kalian lakuin itu selama seminggu ke depan. Jadi nanti ini deadline-nya adalah di hari Selasa di minggu ke depannya. Sehingga di Selasa itu kalian punya catatan 1 minggu full, apa aja yang kalian lakukan, dan ringan dan beratnya. Dan yang terakhir adalah apakah kalian melihat manfaatnya yang udah terjadi, ataukah kalian merasa enggak ada apa-apa. Akan saya catat lebih jelasnya nanti di bawah ini, di Google Classroom, di bawah ini keterangannya akan saya bikin catatannya. Tapi gambarnya seperti itu, dibikin di sebuah tabel. Saya rasa itu nggak terlalu sulit. Itu yang pertama. Jadi untuk materi minggu ini itu aja dulu. Kita akan bahas lebih ke aktivitas fisiknya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja, silahkan WhatsApp ataupun apapun, kalian bisa kontak saya, ataupun lewat media apapun, Instagram, asal berhubungan, asal pertanyaannya kalian benar-benar harus tanyain, silahkan tanyain. Oke? Jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan, jaga kesehatan, dan juga jangan sampai kalian keluar rumah kalau nggak dibutuhin banget. Oke? Saya rasa itu aja. Thank you.